masyarakat madani yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah hadir, Pak Abdul Rauf Hum, salah satu founder dari Harokah Learning Center. Nah, insya Allah saya akan men-share screen-nya, Ustaz, mohon izin. Sudah saya siapkan, sudah tinggal dibuka. Kebetulan saya pakai HP, Ustaz. Tidak apa-apa, Ustaz? Oh, enggak masalah. Tapi Oke. ada beberapa format yang berubah, tapi nggak masalah. Oh, baik, Ustaz. Baik, Ustaz, untuk waktu dan tempat dipersilakan, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma faqina fid din wa alina ta'wil, amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan untuk berbagi dan sharing di forum kajian tafsir Antasalam Institute melalui online. Semoga tanpa mengurangi kemanfaatan dan ketaatan kita di dalam proses pelabuhan ini. Baik, hari ini saya diminta oleh Ustaz Yoko Sekolah Institut untuk membahas tema tentang Al-Quran dan prinsip-prinsip masyarakat madani. Tentu ini merupakan tema yang relatif cukup kompleks ya. Artinya ada banyak kata kunci kalau kita ingin mengkaji masyarakat madani dalam konteks Al-Quran. Karena ketika kita ingin membahas istilah masyarakat pun ada banyak redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Begitu juga ketika kita membahas prinsip-prinsip yang ada di dalam pesan madani yang sebetulnya secara redaksi istilah madani itu tidak ada di dalam Al-Quran, sehingga yang bisa kita telusuri adalah pesan-pesan yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip madani yang kita pahami dari para pelopornya. Baik, mungkin saya akan memulai dari terminologi masyarakat madani. Mudah-mudahan suara saya dan penjelasan saya yang kajian tafsir sehingga akan dengan mudah memahami istilah-istilah yang relevan yang berkaitan dengan kajian tafsir. Yang pertama bahwa ketika kita ingin membahas istilah yang di mana istilah itu tidak ada secara redaksional di dalam Al-Quran, maka yang kita bisa telusuri adalah makna-makna yang sepadan. Namun sebelum itu, masyarakat madani sendiri secara istilah itu sudah mulai dikenalkan oleh Said Naqib Alatas sekitar tahun 92-an. Said Naqib Alatas adalah filosof dari Malaysia yang sebetulnya kecilnya dan tumbuh besarnya di Bogor, yang kemudian hijrah di Malaysia sampai kemudian menjadi intelektual
ternama di Malaysia, termasuk di antara penggagas eh, apa namanya konsep-konsep filsafat kontemporer, termasuk diantaranya adalah istilah madani yang berasal dari al-mujtama al-madani. Nah, seringkali ketika kita membahas madani, maka masyarakat madani, maka diterjemahkan dalam istilah bahasa Indonesia itu dengan civil society. Meskipun kalau kita telusuri lebih jauh, ada perbedaan mendasar antara civil society dengan masyarakat madani. Meskipun secara leksikal, secara bahasa, ini hampir memiliki kesamaan. Tetapi kalau dilihat dari lahir masyarakat madani maupun civil society, ini tentu memiliki latar sosial politik yang berbeda. Kita tahu bahwa civil society merupakan anak kandung dari modernitas. Dan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance, yaitu gerakan masyarakat Barat yang mencoba untuk meminggirkan agama, meminggirkan Tuhan. Sehingga gerakan-gerakan civil society ini merupakan gerakan masyarakat yang mencoba menjadi kontrol terhadap negara, tetapi dia tidak memiliki transendental moral, sehingga civil society yang terlahir di Barat ini rapuh karena tidak menjadikan Tuhan sebagai bagian integral dari gerakan sosial ini. Sementara masyarakat madani lahir dari apa namanya pesan-pesan wahyu itu sendiri, sebagaimana pengalaman yang ditunjukkan oleh Nabi ketika membangun negara Madinah. Sehingga dari sini kita bisa melihat perbedaan mendasar antara civil society dengan masyarakat madani. Jadi kalau bisa disederhanakan, maka masyarakat madani adalah civil society plus Tuhan, karena menjadikan Tuhan bagian integral dari gerakan sosial yang menjadi kontrol terhadap negara. Nah, berikutnya kemudian istilah masyarakat madani ini dikembangkan oleh Anwar Ibrahim sekitar tahun 90 pertengahan antara 95-96, dan bahkan ketika Anwar Ibrahim hari ini menjadi PM Malaysia, Perdana Malaysia, maka kemudian masyarakat madani atau istilah madani itu dijadikan slogan dan dijadikan apa namanya visi nasional dan filosofi sosial Malaysia yang dikenal dengan slogan Malaysia Madani. Ini tercermin dari 6 nilai yang dibangun sebagai fondasi filosofi kepemimpinan Malaysia yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Ini bisa teman-teman lihat di berita-berita atau literatur Malaysia, yang sebetulnya 6 nilai ini juga tidak jauh beda dengan gambaran dari civil society yang kita pahami di Indonesia. Dan slogan ini sebetulnya juga tidak beda sebagaimana slogan-slogan di perusahaan, misalnya di BUMN itu ada slogan akhlak yang merupakan kepanjangan dari nilai-nilai dari
perusahaan itu sendiri. Dan baru di tahun 96 istilah masyarakat madani ini kemudian dipopulerkan oleh Cak Nur, Gus Dur, dan beberapa cendekiawan lain. Yang paling banyak mengkaji dan menganalisa terkait dengan masyarakat madani ini tentu Cak Nur di berbagai bukunya, dan ada beberapa buku yang menyinggung dan membahas secara elaboratif dan mendalam tentang masyarakat madani ini, yang muaranya adalah merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibentuk oleh Nabi di Madinah. Dari gambaran pembentukan masyarakat yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu terpotret sebuah masyarakat yang berperadaban. Berperadaban di sini artinya menjunjung prinsip-prinsip egalitarianisme atau kesetaraan, penghargaan atas dasar prestasi bukan ras, suku, dan lainnya, kemudian kebebasan berpendapat, keterbukaan masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta prinsip musyawarah. Dan ini mohon maaf ada typo double ya di slide ini. Yang betul itu di halaman ketiga, di halaman keempat. Jadi dari perdebatan antara masyarakat madani dengan